Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Saya di sini dari mahasiswa STU STKIP Dharma Wacana Metro yang akan mempresentasikan tentang mata kuliah biomekanika yang berjudul kesetimbangan atau balance. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dan samping kanan saya Yohan Leo dan samping kiri saya Chandra Kasim Subiatmo. Kami di sini akan memulai presentasi yaitu tentang kesetimbangan. Pengertian kesetimbangan merupakan konsep yang sangat erat kaitannya dengan kenyamanan hidup manusia. Dalam tubuh manusia saja konsep kesetimbangan itu ada. Manusia itu berjalan dengan baik, salah satunya dengan keadaan di mana seorang atau sebuah benda dalam keadaan setimbang atau tidak berat sebelah. Dalam ilmu pengetahuan stabilitas kesetimbangan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu kesetimbangan stabil, yang kedua kesetimbangan labil, dan yang ketiga kesetimbangan indifferent atau natural. Kesetimbangan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu letak titik berat benda terhadap poros. Bila titik berat benda pada garis gaya berat gaya vertikal dan berada di bawah proses geraknya, maka benda tersebut dalam keadaan stabil. Namun sebaliknya, bila titik berat dari benda tersebut di atas poros geraknya, maka benda dalam keadaan labil. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, luas bidang alasnya. Bila sebuah benda memiliki bidang tumpu yang cukup luas, maka benda tersebut akan keadaan stabil. Namun sebaliknya, bila benda tersebut bidang tumpunya relatif kecil, benda akan keadaannya labil. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, letak titik berat terhadap bidang tumpunya. Bila benda tumpunya cukup cekung sehingga bila benda bergeser maka titik berat benda akan naik. Benda dalam keadaan stabil, sebaliknya bila tumpunya cembung bentuk dalam keadaan labil. Yaitu untuk yang selanjutnya yaitu kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil yaitu suatu benda atau seorang dikatakan dalam keadaan setimbang, stabil, selama benda atau seorang tersebut mendapat gaya atau pengaruh gaya dari luar. Pengaruh gaya yang relatif kecil, kesetimbangannya tidak berubah atau kembali dalam kesetimbangan yang semula. Contoh dari kesetimbangan stabil yaitu teman saya Yohan Leo ada yang akan mendorong sebuah tembok, dan apa yang akan terjadi hasilnya? Silakan. Ya, di sini saya akan memberikan contoh kesetimbangan stabil terhadap tembok. Di sini saya mendorong tembok dengan sekuat tenaga, terjadi perubahan gaya pada diri saya, tapi tidak terjadi perubahan gerak atau terjadi gerakan pada tembok tersebut. Ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil yaitu suatu benda atau seorang dikatakan dalam keadaan setimbang labil jika benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar. Pengaruh yang relatif kecil.
kesetimbangannya akan hilang atau jatuh. Contoh dari kesetimbangan labil. Ya, di sini saya akan memberikan contoh kesetimbangan labil, yaitu saya akan mendorong suatu benda yang berada di tangan saya ini dengan sedikit gaya. Saya akan mendorong. Benda tersebut bergerak dan tidak setimbang karena titik berat suatu benda tersebut terkena gaya dari saya dan benda tersebut jatuh. Untuk yang selanjutnya yaitu kesetimbangan indifferent atau natural. Suatu benda atau seseorang dalam keadaan setimbang, indifferent atau natural kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar relatif kecil. Kesetimbangannya berubah, tidak hilang, atau membentuk kesetimbangan yang baru. Contoh dari kesetimbangan indifferent atau natural. Ya, saya di sini akan memberikan contoh kesetimbangan natural. Saya akan mendorong sebuah kursi dengan sedikit tenaga dan kursi tersebut akan berpindah tempat. Terima kasih. Ya, demikian tadi contoh dari kesetimbangan indifferent atau natural. Kesimpulan dari semua kesetimbangan tersebut yaitu bila suatu benda atau seorang itu mendapat gaya atau mendapat tekanan, maka akan berubah tempat tersebut atau titik berat tersebut akan berubah. Ya, demikian tadi sedikit presentasi atau sedikit materi dari kelompok kami. Jika kurang bermanfaat ataupun banyak salah, kami mohon maaf. Dan sekali lagi saya harap semua dari pelajaran ini mendapat manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.